Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini. Kembali kami menerima berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya kami oleh kebenaran firman Tuhan, kami semakin mengenal Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dan menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang luar biasa, saudaraku ya. Kita buka Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 saja. Ya, ini kisah di mana Saulus dan Barnabas melayani di Antiokhia, ya. Dan satu ayat dikatakan demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Beberapa waktu lalu saya melayani retreat anak-anak SMP, ya, dan saya mengajukan pertanyaan kepada mereka, Kristen itu menurut kamu apa? Ya, ada yang bisa menjawab dengan benar, tapi ada juga yang menjawab Kristen itu agama, ya. Dan pagi hari ini kita akan belajar sesuatu tentang Kristen, ya. Memang kebanyakan orang kalau ngomong orang Kristen, ya, itu selalu dia beragamanya Kristen. Pengertiannya seperti itu, saudaraku ya. Dan pagi hari ini saya merenungkan tentang Kristen ini, saudaraku ya. Saya dulu pernah punya ide, saudaraku ya, waktu mau retreat gitu, juga untuk anak-anak youth, saya mau kasih tema, Kristenkah aku? Saya merenungkan itu, saudaraku ya. Karena seringkali kita menyebut diri kita Kristen, tapi kita tidak mengerti Kristen itu apa. Ya. Saya percaya ketika kita benar-benar merenungkan aku ini sebagai seorang Kristen, maka kita akan melihat hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kristen artinya secara sederhana adalah pengikut Kristus. Ya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, ini yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Kristus artinya yang diurapi. Ya, kalau kita melihat dalam Injil, perjalanan Yesus Tuhan, dia penuh dengan urapan. Ya, urapan untuk melakukan kehendak Bapaknya. Urapan yang mendemonstrasikan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan Yesus. Ya. Dan di Antiokhia ini murid-murid disebut Kristen. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, saudaraku, pagi hari ini. Ada apa? Dan kenapa mereka disebut Kristen? Saya percaya pelayanan Barnabas dan Paulus itu benar-benar mereka mendemonstrasikan pengurapan yang datangnya daripada Tuhan. Dan oleh pengurapan itu orang-orang mengenali, oh, ini orang Kristen, ya. Karena apa? Kita nanti akan belajar bahwa pengurapan ini senantiasa memuliakan dan meninggikan Yesus Tuhan, ya. Pengurapan selalu erat dengan pribadi Roh Kudus, ya. Dan kalau kita membaca, sekali lagi membaca Injil, kita akan tahu persis bagaimana peran Roh Kudus, saudaraku ya. Roh Kudus atau roh kebenaran itu benar-benar kalau kita melihat di dalam Alkitab,
dia selalu memuliakan Tuhan Yesus dan memberitakan akan siapa Yesus. Ya, itu salah satu fungsi dari pengurapan itu atau Roh Kudus itu, saudaraku ya. Dan saya merindukan benar-benar kalau kita membaca Alkitab dan melihat kehidupan Yesus pada waktu hidupnya, dia selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaan kembali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, siapakah yang memimpin kita hari-hari ini? Ya, saya percaya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, namanya aja Roh Kudus. Tentunya dia akan memimpin kita kepada kekudusan, hidup kudus, menjauhi dosa. Itu pasti, saudaraku. Sekali lagi, ayo kita sama-sama merenungkan hidupku ini sebenarnya dipimpin oleh Roh Kudus atau diri kita sendiri. Percayalah sekali lagi kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, saudara pasti tidak mungkin tidak pasti dipimpin kepada kekudusan. Merindukan hidup kudus, hidup suci, menjauhi dosa, benci dosa. Ya. Dan satu lagi Roh Kudus disebut juga Roh kebenaran. Saya pasti percaya 100% karena dia namanya Roh kebenaran, dia hari-hari ini pasti memimpin saudara dan saya kepada hidup yang benar. Ya, saudara akan punya alarm yang sangat kuat ketika engkau benar-benar diurapi oleh Roh Kudus. Ketika engkau melakukan hal kecil saja yang tidak benar, hati nuranimu akan berdering, saudaraku. Ya, dan ini benar-benar menjadi perenungan saya, menjadi doa saya, dan menjadi doa buat menjadi doa saya juga buat teman-teman semua, buat gereja Kahal khususnya. Tuhan, aku rindu gerejamu ini kembali diurapi, hidup dalam pengurapan Roh Kudus, hidup semakin kudus, hidup semakin benar. Ya. Dan yang lebih luar biasa, Roh ini akan memimpin kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Seperti Tuhan Yesus dipimpin Roh Kudus untuk menggenapkan apa yang Bapa suruh di dalam hidup Yesus. Dan saya percaya hari-hari ini kalau Roh Kudus ini mengurapi saudara dan saya, maka pengurapan ini akan bekerja dengan luar biasa menuntun hidupmu dan hidupku untuk semakin hidup kudus dan hidup dalam kebenaran. Ada satu ayat yang luar biasa di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 dengan sangat jelas dikatakan Roh itu akan memimpin saudara dan saya kepada seluruh, bukan sebagian, tapi seluruh kebenaran. Sekali lagi pagi hari ini biar ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Saya percaya kalau ini menjadi doa yang kuat di dalam hidupmu dan hidupku, saudara. Saya percaya kerinduan yang datangnya daripada Tuhan akan ada dalam hidup kita. Kerinduan untuk hidup dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang singkat. Dan Roh Kudus Engkau menolong kami semua supaya kami bisa menangkap akan kebenaran firman Tuhan ini dan menjadi doa seruan hati kami supaya kami hidup di dalam pengurapan Roh Kudus dan kami percaya pengurapan akan menuntun kami untuk hidup kudus dan hidup benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.